Oke, selamat malam semuanya. Perkenalkan kita dari kelompok 4. Kita di sini mau mempresentasikan hasil PPT atau hasil proposal usaha kita, yaitu Risoles. Dengan saya sendiri, moderator Yuria Rantia, dan saya juga tidak sendirian. Di sini saya bersama teman-teman saya. Ada Ria, ada Sylvianisa, dan Nisa Mutia, dan Ike Sajarini. Nextnya di sini ada visi misi. Visinya kita menjadikan Risoles sebagai usaha kuliner risol kekinian yang unggul, inovatif dan berkualitas, mampu memberikan cita rasa terbaik dengan harga yang terjangkau bagi konsumen atau customer. Misinya kita mengutamakan kualitas produk dengan menggunakan bahan baku yang segar dan berkualitas, memberikan pelayanan yang ramah, cepat dan memuaskan kepada konsumen atau customer. Ketiga, menjaga kebersihan dan kualitas produk dalam setiap proses produksi. Yang keempat, kita menawarkan produk risol dengan harga yang terjangkau tanpa mengurangi kualitas produk. Next, Kak. Ini ada latar belakangnya. Latar belakangnya, risol adalah makanan yang ringan, berpada sedikit berisi daging, sayuran yang dibungkus manis dan digoreng. Lalu risol merupakan cemilan yang memiliki rasa cita gurih dengan isian yang beragam sehingga cocok dikonsumsi sebagai teman santai, bekal maupun hidangan acara tertentu. Melihat tingginya minat masyarakat terhadap makanan ringan modern, kami juga berinisiatif untuk mendirikan usaha kuliner risol dengan konsep produk yang higienis, berkualitas, dan memiliki rasa cita yang khas. Nah, ini analisis SWOT-nya. Untuk speknya, rasanya enak, bahannya segar, harganya bersaing dengan varian rasa yang kekinian. Teknisnya masih terbatas di area-area yang lokal atau yang keadaan di pinggir-pinggir jalan. Open review-nya, tren makanan cepat saji meningkatkan media sosial mempermudah promosi hingga makanan menjadi viral. Trendnya persaingan antara merek besar, perubahan selera konsumen, harga bahan baku yang dinikmati. Nah, ini ide produknya ya. Ide produknya kita risol menggunakan kulit yang lembut, renyah, dengan isian yang berkualitas dan juga kebersihan. Unikannya tersedia pilihan frozen food agar risolnya dikonsumsi nanti kalau misalnya orangnya mau digoreng di rumah atau berapa hari ke depan, itu keunikannya. Tujuannya mengembangkan usaha, meningkatkan kreativitas, memperoleh keuntungan, dan melatih jiwa kewirausahaan. Nah, ini ada varian produk kita ya, risol mentai beef, risol chocolava, risol carbonara chicken, risol lotus bistro, dan risol matcha chicken. Nah, ini untuk target pasar usaha kita. Di sini ada pelajar dan mahasiswa, ada pekerja-pekerja. Misalnya kan kita jualan di pagi hari. Nah, pekerja kan pasti nyari buat ngeganjel perut dulu sampai nunggu istirahat. Nah, itu target pasar kita untuk yang sebagai pekerja, keluarga muda, dan pecinta risol dan masyarakat umumnya. Nah, untuk keunggulan produk, aku next ke tangan aku. Oke, untuk keunggulan produk itu, produk kami itu menggunakan bahan berkualitas dan segar, lalu ada rasa autentik dan bervariasi, kemudian harganya bersaing, proses produksinya higienis, dan kemasan menarik dan ramah lingkungan. Untuk selanjutnya. Nah, untuk strategi pemasarannya itu ada 4P, yaitu produk. Risoles menawarkan risol dengan varian mentai beef, carbonara chicken, smoked beef, chocolava, dan matcha cheese, menggunakan bahan berkualitas serta proses higienis. Untuk price atau harga, Risoles menetapkan harga yang terjangkau sesuai dengan target pasar seperti pelajar, mahasiswa, dan pekerja muda. Selain itu, diberikan program diskon untuk pembelian dalam jumlah tertentu agar menarik dan minat konsumsi. Untuk place atau tempat, produk dipasarkan secara langsung di kampus, sekolah, dan lingkungan sekitar, serta secara online untuk memperluas jangkauan pasar.
Untuk promosinya itu dilakukan melalui Instagram, WhatsApp, dan TikTok dengan strategi konten produk, diskon paket, pre-order, dan testimoni pelanggan untuk meningkatkan minat beli serta loyalitas pelanggan. Untuk selanjutnya, Kanisa. Di sini saya akan menyebutkan alat dan bahannya. Untuk alatnya kita ada kompor dan gas, wajan dan peralatan masak, blender, mixer, dan kemasan plastik dan box. Untuk bahannya kita ada tepung terigu, telur, ayam, mayones, smoked beef, keju mozzarella, coklat lava, tepung panir, minyak goreng, bumbu dapur, saus mentai, saus carbonara, matcha powder, lotus, dan kemasannya. Selanjutnya, di sini ada proses produksi untuk produk kita, yaitu produk Resolve. Step 1 ada persiapan alat dan bahan. Untuk menyiapkan alat dan bahan, kita seluruhnya produksi seperti kompor, wajan, blender, dan peralatan masak lainnya, serta bahan baku seperti tepung, telur ayam, smoked beef, keju, dan bahan pelengkap lainnya. Untuk step 2, kita masuk ke pembuatan kulit risol. Dengan mencampurkan bahan adonan kulit risol hingga merata, kemudian memasak adonan di atas teflon hingga terbentuk kulit risol yang tipis dan matang sempurna. Untuk step 3, kita ada pengisian dan pembentukan produk. Mengisi kulit risol dengan berbagai varian isian seperti mentai beef, carbonara chicken, smoked beef, coklat lava, matcha cheese, dan lotus biscoff, kemudian melipat dan membentuk risol dengan rapi. Untuk step 4, kita ada pelapisan dan penggorengan. Risol yang sudah dibentuk dilapisi dengan tepung panir, kemudian digoreng menggunakan minyak panas hingga berwarna keemasan dan matang sempurna. Untuk step 5 atau step terakhir, kita ada finishing dan packaging. Risol yang telah matang ditiriskan kemudian dikemas dengan kemasan yang menarik dan higienis agar siap dipasarkan kepada konsumen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di slide ini ada estimasi modal dan keuntungan. Yang pertama modal awal atau perkiraan itu ada peralatan produksi, kompor, wajan, blender, mixer. Untuk estimasi biayanya kurang lebih 1.150.000. Bahan baku awal 400.000, kemasan dan promosi 500.000, dan biaya lain-lainnya 200.000. Jadi total modal awalnya sejumlah 2.250.000. Untuk estimasi penjualannya, harga jual rata-rata kita kasih harga 7.000 per piece. Target penjualannya 80 piece per hari dengan harga 560.000 per hari. Total biaya produksi per hari itu 447.000. Estimasi laba bersihnya itu 113.000 per hari. Estimasi laba bulanannya sebesar 3.390.000. BEP atau balik modal per hari ada di kuantiti 64 piece per hari. BEP atau balik modal per waktunya kurang lebih didapatnya 20 hari. Oke, untuk kesimpulannya, Risoles merupakan usaha di bidang makanan ringan yang memiliki peluang usaha cukup baik karena dapat dikonsumsi oleh berbagai kalangan masyarakat. Produk Risoles memiliki variasi rasa yang menarik dan dapat dijadikan cemilan maupun makanan praktis sehari-hari. Dalam menjalankan usaha ini, pembagian tugas dan proses produksi sudah dirancang dengan jelas, mulai dari persiapan bahan baku, proses produksi, hingga pemasaran produk. Strategi pemasaran dilakukan melalui promosi di media sosial serta penjualan serta secara langsung dan online agar produk lebih mudah dikenal masyarakat. Harga jual Risoles ditetapkan sebesar Rp7.000 per piece. Modal awal yang dibutuhkan dalam usaha ini sebesar Rp2.250.000 untuk pembelian peralatan produksi, bahan baku awal, kemasan, dan biaya lainnya. Dengan target penjualan 80 pieces per hari, usaha ini diperkirakan memperoleh laba bersih sebesar Rp113.000 per hari atau sekitar Rp3.390.000 per bulan. Berdasarkan hasil perhitungan, usaha Risoles dapat mencapai titik impas pada penjualan 64 pieces per hari dan modal awal diperkirakan kembali dalam waktu sekitar 20 hari apabila target penjualan tercapai. Berdasarkan hasil analisis tersebut, usaha Risoles dinilai layak untuk dijalankan karena memiliki potensi keuntungan yang cukup baik serta peluang pengembangan usaha yang menjanjikan. Risoles siap menghadirkan cita rasa terbaik untuk semua kalangan. Risol hangat, rasa dekat di hati. Oke, terima kasih semuanya. Mungkin segitu aja presentasi dari kelompok 4 tentang wirausaha kita yaitu Risoles. Terima kasih
Memang